Sahabat-sahabat dan saudara-saudariku dan jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah menikmati hari Sabat kemarin melalui persekutuan kita, melalui rasa syukur kita kepada Tuhan melalui ibadah minggu kita di keluarga masing-masing. Sahabat-sahabat jemaat yang diberkati Tuhan, kita dihantarkan Tuhan hari ini memasuki minggu yang baru. Untuk itu, marilah kita memulai dengan mendengarkan, merenungkan, dan mempelajari firman Tuhan sebagai sumber kekuatan kita untuk hidup dalam kebenaran. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, terlalu sering orang merasa dia hidup dalam kebenaran karena dia hidup dalam kebiasaan. Padahal Allah mengajak kita hidup dalam kebenaran. Maka kita renungkan dari kitab Yesaya 26 ayat 13, demikian firman-Nya. Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Demikian firman Tuhan. Dikatakan Tuhan Yesus Kristus, orang yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan dan memelihara firman-Nya di dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat-sahabat jemaat yang diberkati Tuhan, lebih enak mendengar kabar baik, lebih senang mendengar pujaan, lebih senang mendengar kalau kita disanjung. Tetapi mendapatkan teguran, mendapatkan nasihat, mendapatkan kritikan tidaklah mudah dan tidak menyenangkan, bahkan bisa mengesalkan, bahkan bisa mengancam orang-orang yang memberikan teguran, nasihat, kritikan tersebut. Demikian teks yang kita baca. Yeremia diperintahkan Tuhan dengan sangat keras dan tegas agar Yeremia hanya menyampaikan apa yang difirmankan oleh Allah tanpa ditambahi dan tanpa dikurangi, dan Yeremia harus menyampaikannya meskipun akan ditolak bahkan diancam hidupnya karena ia menyampaikan teguran yang keras. Sahabat-sahabat yang diberkati, seberapa kuatkah kita mendengarkan teguran-teguran Allah yang sangat keras, yang menyentuh hati pikiran kita? Maka Yeremia mengatakan di depan bait Allah kepada jemaat Yehuda bahwa bait Allah dan kota Yehuda akan dihancurkan oleh Allah jika mereka tidak berubah, jika mereka tidak bertobat, jika mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Bangsa itu telah hidup di dalam penyembahan berhala. Bangsa itu telah hidup di dalam kecurangan, korupsi, tipu muslihat, dan sungut-sungut kepada Allah. Maka Allah tidak berkenan. Allah ingin bangsa itu berubah. Allah ingin bangsa itu bertobat. Maka Allah sedang merancangkan cara mendidik dengan kekerasan, yaitu malapetaka. Tetapi Allah tidak sampai hati. Allah masih menantikan supaya ancaman rancangan itu tidak terjadi. Allah ingin merubah jika bangsa itu setelah mendengar firman Tuhan mau berubah, setelah mendengar firman Tuhan mau berbalik kepada Tuhan. Tetapi ternyata saudara-saudariku dan jemaat yang dikasihi Tuhan, bangsa itu bukan malah bertobat. Bangsa itu bukan malah berbalik kepada Tuhan, tetapi mereka menangkap Yeremia dan mengancam membunuh Yeremia karena Yeremia telah mengganggu kenyamanan mereka, zona nyaman mereka. Karena Yeremia telah mengkritik dosa kecurangan mereka, karena Yeremia telah mengungkapkan, menelanjangi perbuatan-perbuatan dosa yang tidak dikehendaki oleh Allah. Bukan perkataan Yeremia yang Yeremia katakan, tapi pernyataan Allah. Dan Yeremia akhirnya ditangkap dan diadili
dan ia hendak dibunuh. Di tengah-tengah pengadilan itulah Yeremia sekali lagi menyuarakan, menyampaikan firman Tuhan sebagaimana yang telah kita dengar, yaitu agar bangsa itu berubah dan mendengarkan firman Tuhan, agar bangsa itu tidak mendapatkan malapetaka. Sahabat-sahabat jemaat yang diberkati Tuhan, Tuhan tidak menginginkan malapetaka. Tuhan tidak menginginkan kecelakaan kepada umatnya. Karena itu Allah menegur, mengingatkan dan menasihati. Allah menginginkan umat kembali kepadanya untuk mendapatkan damai sejahtera. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, Allah sendiri ingin mengubah, bahkan berubah caranya memperlakukan umat. Allah tidak terus-menerus memakai caranya yang sama. Allah terus melakukan perubahan-perubahan. Di masa perjanjian lama ini kita melihat Allah di dalam menegur, Allah di dalam menasehati, Allah di dalam mendidik umat itu seringkali dengan melakukan pembuangan malapetaka, didikan yang keras. Tetapi Allah melihat cara itu tidak mengubah. Akhirnya Allah mengubah caranya, yaitu dengan cara memberikan Yesus Kristus. Maka Allah mengubah caranya yang menghukum dengan cara mengampuni. Maka kita sekarang memasuki cara Allah yang kedua, yaitu cara Allah dengan mengampuni kita melalui Yesus Kristus. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, maka Allah mengajak kita untuk menanggalkan perbuatan-perbuatan, tingkah laku dan cara pikir yang berlawanan dengan kehendak Allah. Caranya adalah dengan mendengarkan suara Tuhan, merenungkan firman-Nya dan mencerminkannya terhadap tingkah laku dan mindset kita. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dalam kitab ini dipakai dua kata yang sangat penting, yaitu kata derek yang berarti cara berpikir, dan kata ma'alekem yang berarti tingkah laku perbuatan. Kata derek diartikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan arti tingkah laku. Sebenarnya dalam teks bahasa Ibrani kata derek adalah cara berpikir yang mempengaruhi tingkah laku. Maka Allah menginginkan cara berpikir kita berubah agar tingkah laku kita berubah. Mindset kita berubah, tingkah laku kita akan berubah. Sehingga perbuatan-perbuatan kita pun diubahkan. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, dikatakan Paulus dalam Roma 12 ayat 2b, hendaklah kita berubah secara akal budi sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Sehingga perubahan itu adalah sebuah keharusan di dalam mengikuti Tuhan. Maka jika kita tidak mau berubah, jika mindset kita tidak mau diubahkan, maka saudara-saudari, kita akan terjebak dalam kehidupan yang mengerjakan kebiasaan, yang mengerjakan hanya kenyamanan, yang mengerjakan hanya untuk keuntungan kita tanpa takut akan Tuhan. Sekarang dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 18 bahwa siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Maka yang lama berlalu. Maka saudara dan saya diajak untuk merenung, untuk mencerminkan agar tingkah laku kita yang lama, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, kita tinggalkan dan kita ubah. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, mari kita perbanyak bersyukur sampai kita lupa bersungut-sungut. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat berubah, selamat dibaharui. Amin.